Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Tripamungkas dengan NIM 205211319 dari kelas 2H Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dalam video ini, saya akan menjabarkan analisis terkait peran sosial pasar tradisional dan supermarket atau mall. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari ketiga tempat tersebut. Yang pertama adalah pasar tradisional. Merupakan bentuk dari suatu pasar di mana proses transaksi masih dilakukan secara tradisional, di mana penjual dan pembeli melakukan proses tawar-menawar. Kedua adalah supermarket. Merupakan toko swalayan yang biasa menjual kebutuhan sehari-hari dari umum hingga khusus. Umumnya terdiri dari satu toko yang besar. Lalu mall merupakan jenis pusat perbelanjaan yang terdiri dari kompleks pertokoan di mana terjadi proses jual beli dan sekaligus menjadi tempat rekreasi. Adapun ciri-ciri dari pasar tradisional dan modern antara lain yang pertama, pasar tradisional pemerintah setempat bertanggung jawab menjaga keamanan, ketertiban, namun tidak turut ikut campur tangan secara langsung dalam operasional pasar. Kedua, produk utama yang dijual di pasar adalah kebutuhan rumah tangga, misal bahan mentah untuk makanan. Ketiga, transaksi jual beli melalui tawar-menawar harga antara penjual dan pembeli. Keempat, harga barang yang dijual relatif murah dan terjangkau. Kelima, area pasar umumnya berada di tempat yang terbuka. Sedangkan untuk ciri-ciri pasar modern antara lain, yang pertama, harga setiap barang sudah tertera pada masing-masing barang dan biasanya diberi barcode. Kedua, tidak terjadi aktivitas tawar-menawar harga barang, karena biasanya sistem kedua tempat ini menerapkan harga pas, tidak seperti pasar tradisional. Ketiga, umumnya barang yang dijual memiliki kualitas premium yang mana pembeli lebih mengutamakan desain sehingga membuat harga barang menjadi mahal. Keempat, biasanya memiliki tata ruang yang rapi dan terstruktur hingga memudahkan konsumen menemukan barang yang akan dibeli. Terlebih dengan adanya fasilitas AC dan kebersihan tempat yang terjaga menambah kenyamanan bagi para pengunjung. Kelima, sebagian besar supermarket dilengkapi dengan area food court dan time zone. Sedangkan untuk mall, hal tersebut lebih lengkap dengan adanya restoran, time zone yang tidak hanya satu, dan food court dengan beraneka macam makanan yang lengkap hingga adanya bioskop. Memasuki pembahasan peran sosial dari masing-masing tempat tersebut. Yang pertama adalah peran sosial dari pasar tradisional. Pasar tradisional memungkinkan terjadinya interaksi sosial di mana hal tersebut dapat menciptakan hubungan persaudaraan. Dalam pasar tradisional sering kita jumpai hubungan yang cukup erat antara penjual dan pembeli. Tidak jarang interaksi ini menjadi relasi, pertemanan, persaudaraan, bahkan kekeluargaan. Selain itu, hubungan tersebut juga dapat membahas hal lain di luar kegiatan jual beli seperti persoalan kehidupan bermasyarakat. Pasar juga dapat menjadi tempat terjadinya komunikasi dan pertukaran informasi. Di pasar tradisional tidak menutup kemungkinan adanya pertukaran informasi, baik informasi yang penting atau hanya sekadar kejadian yang dialami. Sedangkan peran sosial supermarket dan mall, peran sosial pasar modern ini umumnya sama sebagai tempat terjadinya interaksi sosial, komunikasi, dan pertukaran informasi. Pengunjung supermarket dan mall jarang dalam melakukan komunikasi dengan sesama pengunjung atau kepada pegawai, tidak seperti pasar tradisional di mana mereka leluasa melakukan komunikasi pada sesama pembeli atau penjual. Jika dibandingkan dengan pasar tradisional, interaksi sosial di sini cenderung minim karena kebanyakan pengunjung dari kedua tempat ini adalah kalangan menengah atas yang cenderung individualis dan interaksi tersebut tidak begitu terasa apabila berada di mall maupun supermarket. Kebanyakan fokus pada apa yang mereka lakukan dibanding dengan mengobrol antar pengunjung, seperti mereka akan fokus berbelanja, sekedar mencari hiburan atau berjalan-jalan dengan tanpa melakukan interaksi sosial dengan sekitar. Mall yang kebanyakan menjual barang dengan kualitas premium sehingga harga yang ditawarkan cenderung lebih mahal dibandingkan tempat lain merupakan contoh bahwa target konsumen mereka adalah kalangan menengah ke atas, sehingga tidak jarang baik supermarket ataupun mall dijadikan sebagai pembuktian kelas sosial, di mana tidak sedikit dari mereka yang hanya menjadikan mall sebagai ajang pamer dan tidak sesuai dengan pemasukan maupun pendapatan mereka. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.